Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Takut Analisis Psikoreligius Terhadap Fobi yang ditulis oleh Hasan Safar. Nah, takut ini adalah perasaan yang paling banyak mendera manusia. Perasaan takut ini juga beragam yang dirasakan. Misalnya, bagi anak-anak, mereka takut terhadap jarum suntik atau hal-hal yang berbau mistik seperti hantu misalnya. Ketakutan pada saat dewasa pun juga demikian. Pada saat dewasa, ketakutan terasa lebih banyak lagi. Takut akan masa depan, takut akan tidak memiliki pasangan hidup. Begitu juga di masa tua. Ketakutan di masa tua lebih kompleks lagi, yaitu terhadap perkembangan anaknya, takut terhadap kebutuhan hidup atau ekonomi, atau takut miskin. Takut terhadap kematian apalagi. Nah, perasaan takut itu kian datang kepada manusia. Pertanyaannya adalah, apakah rasa takut itu wajar adanya? Jika wajar, adakah rasa takut yang baik? Ataukah ketakutan tersebut sifatnya mengarahkan kepada hal-hal yang buruk? Ataukah pertanyaan yang lebih dalam lagi, mengapa rasa takut itu muncul? Nah, pada buku yang ditulis oleh Hasan Safar, ini membahas mengenai rasa takut. Sesuai judulnya adalah takut. Nah, buku ini memiliki 4 bab pembahasan dan disertai dengan penutup. Bab pertama membahas mengenai takut dalam perspektif Al-Quran, kemudian bagian kedua membahas tentang biang rasa takut, dan yang ketiga ruang-ruang takut kehidupan manusia, dan yang terakhir adalah kiat mengatasi rasa takut. Nah, takut menurut pandangan Al-Quran. Dalam Al-Quran setidaknya memaparkan tentang takut itu sebanyak 134 dalam berbagai kasus, serta terdapat sekitar 48 ayat dengan lafal gelisah. Dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang bagaimana membebaskan rasa takut dengan kebijakan bimbingan ilahi. Nah, salah satunya Al-Quran menjelaskan bahwa takut adalah sebuah keniscayaan, bahwa wajar manusia merasakan rasa takut akan bahaya dan bencana. Hal ini bukanlah menjadi sebuah kecacatan atau penyakit. Perasaan takut dalam buku ini dijelaskan tidak harus disirnakan sama sekali. Namun, rasa takut tersebut haruslah dikelola sehingga rasa takut tersebut tidak berakibat kepada menghancurkan diri. Al-Quran pun mengakui sesungguhnya terdapat rasa takut dan akar-akarnya yang bersemayam dalam jiwa manusia. Al-Quran tidak menuntut agar perasaan tersebut dimusnahkan, karena hal demikian adalah mustahil. Sehingga para nabi dan wali Allah juga memiliki rasa takut. Akan tetapi mereka mampu mengendalikan rasa takutnya terhadap berbagai bahaya dan problema yang mengganggu batin mereka. Nah, bagaimana dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ia hanya memiliki maksud untuk menjadi induk rasa takut, cemas, sakit atau gangguan jiwa, hingga menjadikan manusia selalu berurusan dengan berbagai macam ancaman? Yang dimaksud bukanlah demikian. Sejatinya, takut kepada Allah adalah suatu aturan dan tata nilai. Ia diciptakan agar manusia menjadi patuh terhadap sistem perundang-undangan dan sanksi-sanksi syariat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar manusia menjauhkan diri dari perbuatan melanggar dan berbuat dosa sehingga tidak membuat orang lain terganggu. Nah, penggambaran manusia yang telah hilang rasa takutnya diceritakan dalam Al-Quran tentang tindakan Kabil putra Adam yang melakukan aksi pembunuhan pertama kali dalam sejarah umat manusia. Kabil melakukan pembunuhan karena jiwanya kosong dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapati kesimpulan bahwa yang dimaksud takut kepada Allah adalah demi ketentraman dan membudayakan nilai-nilai ilahi, menghayati dan melaksanakannya dengan segala daya dan upaya, dengan menerima segala bentuk resiko yang boleh jadi menghalangi perjalanan. Kemudian biang rasa takut. Nah, rasa takut ini pun memiliki asal-usul. Antara lain yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan adalah sifat-sifat dan ciri-ciri khas jasmani dan rohani yang diturunkan oleh ibu dan bapak kepada anaknya. Sifat ini akan secara terus-menerus berlanjut, entah itu karakter kepribadian seseorang atau sifat fisiknya. Nah, hal ini dibenarkan dengan penelitian secara metodis. Para ilmuwan akhirnya menemukan bahwa pada sel manusia terdapat sebuah inti sel yang berisi benang-benang halus yang disebut dengan kromosom. Setiap sel pada manusia mengandung 48 kromosom. Pada kromosom-kromosom itu terdapat bagian kecil yang dinamakan gen yang berjumlah puluhan bahkan ratusan. Nah, gen inilah yang mentransfer karakter dan sifat seseorang. Itulah mengapa sangat penting bagi kaum muda yang ingin menjalin hubungan dengan calon pasangannya. Nabi Muhammad SAW berpesan, pilihlah demi benihmu karena akar keturunan itu peka sekali. Dilanjutkan dengan perkataan Imam Ali radhiyallahu an,
kebaikan anak adalah bukti dari kemuliaan asal-muasal keturunan. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor kesalahan merawat kandungan. Dalam buku Asupan Ilahi sudah sangat dijelaskan mengenai tentang mendidik anak, bahkan pendidikan itu dimulai sebelum ia lahir. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sengsara ialah orang yang sengsara dalam perut ibunya, dan orang yang bahagia adalah orang yang bahagia dalam perut ibunya. Nah, hadis ini memberikan penjelasan betapa pentingnya menjaga stabilitas psikologis ibu pada masa-masa hamilnya, demi memelihara kualitas jiwa anaknya pada masa mendatang. Sehingga sangat penting bagi orang tuanya untuk memperhatikan anaknya bahkan semasa dalam kandungan. Nah, ketiga adalah faktor pendidikan tidak sehat dalam keluarga. Jika kiranya kita ingin belajar bagaimana mendidik anak yang benar, banyak sekali sebenarnya buku-buku yang bertebaran yang bisa kita konsumsi. Tapi hal itu kurang dari sebagian umat Islam, padahal menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Tak lain tujuannya adalah demi terwujudnya manusia yang bukan hanya dewasa secara agama, melainkan dewasa secara pemikiran atau pengetahuan. Hal yang paling keliru adalah jika para orang tua mendidik anaknya dengan cara kekerasan. Hal ini akan berdampak terhadap sang anak di masa depan. Mendidik anak dengan cara menakut-nakutinya akan berdampak psikologis terhadap tumbuh kembangnya. Kemudian hal keliru lainnya adalah anak dimanjakan secara berlebihan. Al-Imam Bakir berkata bahwa seburuk-buruk seorang ayah adalah yang berlebih-lebihan dalam menyeru kebaikan. Nah, yang keempat adalah faktor iman yang lemah. Sesungguhnya, orang yang merasa yakin akan adanya kekuatan Halik yang maha besar akan mampu melihat bahwa seluruh kekuatan selainnya adalah tidak berarti apa-apa, sehingga jika iman melemah akan rentan diderah ketakutan. Dan kemudian yang terakhir adalah faktor pesona dunia dan syahwat untuk mencintainya. Rasa takut manusia terkadang muncul oleh sebab ia memiliki rasa cinta kepada sesuatu. Semakin besar rasa cintanya, semakin besar pula kegelisahan dan ketakutan berada dalam dirinya. Ketakutan dan kegelisahan itu muncul dan berkembang apabila ia menaruh hati kepada harta benda dan aksesoris-aksesoris kenikmatan dunia. Seseorang yang beriman lebih mencintai kepastian masa depan akhirat daripada mencintai dunia yang maya. Rasa takutnya terhadap gejala-gejala duniawi dan kegandrungannya kepada dunia nyaris tak terjadi. Berbeda dengan yang tidak beriman. Ia menganggap pesona dunia adalah pandangan dunianya karena mereka tidak melihat adanya alternatif hakiki atau akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah kiat-kiat mengatasi takut. Nah, yang pertama adalah kehendak dan realisasinya. Putus asa menjadi momok yang sangat membuat rasa takut menjadi berlebihan, bahkan dapat menghancurkan manusia tersebut. Sehingga hal yang harus dilakukan adalah optimis terhadap apa yang ia ingin lakukan dengan melakukan pemikiran matang seperti konsep filosofi Stoa yang resensinya sudah kita jelaskan dalam resensi sebelumnya. Yang kedua adalah meneladani para pahlawan. Role model menjadi hal penting bagi manusia agar tetap terus bersemangat dalam hidupnya. Dengan meneladani tokoh, ia tidak akan mudah terkena rasa takut. Dan yang ketiga adalah bersikap zuhud. Ketergantungan manusia terhadap dunia, terhadap kenikmatan hidup, hura-hura, dan tendensi-tendensi duniawi telah menjadikannya penakut terhadap ancaman dan kemiskinan. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, siapa yang tidak suka dunia, maka ringan bagi musibahnya. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda akan menciptakan ketenangan dan ketentraman jiwa. Hati akan menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ada pertanyaan?